Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Vilna untuk dapat memimpin doa pada pagi hari ini. Silahkan. Buat teman-teman, marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Vilna sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya absensi ya. Ini nanti nama yang saya panggil, tolong bagi yang hadir itu mengajukan jempolnya ke depan sambil bilang hadir ya. Paham ya? Biar lebih semangat. Paham, Bu. Chandra sepertinya tidak hadir ya. Mufti. Hadir, Bu. Ya, jempolnya mana Mufti? Iya. Ya, jempolnya tarik ke depan Mufti. Ya. Ya, bagus. Hadir, Bu. Kemudian Rizky. Hadir, Bu. Ya, Versati. Hadir, Bu. Oke, bagus. Oke, saya rasa Bu, saya hadir, Bu. Tadi dari toilet, Bu. nah, kamu sudah waktunya masuk kok. Masih ke toilet. Oke, Maaf, Bu, tadi ngantri. Oke, baik, silahkan masuk mengikuti pelajaran. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan masuk materi permainan bola besar. Kira-kira permainan bola besar itu cabangnya apa aja sih? Ada yang tahu? Sepak Bola besar itu sepak bola, bola voli, bola basket, Bu. Ya, bagus ya. Jadi permainan bola besar itu cabangnya ada bola voli, bola basket, sepak bola, futsal ya. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang permainan bola voli ya. Ada yang sudah pernah bermain bola voli? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah semua? Untuk yang putri sudah pernah bermain bola voli? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik. Lalu apa saja yang kalian ketahui tentang permainan bola voli? Ngoper bola, Menang, Bu. Passing. Passing, Bu. Ya, Passing. Passing atas, passing bawah, Bu. Servis. ada servis, Blok. ada blok, Smash. ya smash, ya. Karena permainan bola voli ini kan permainan yang familiar ya, karena di kampung-kampung, di desa-desa itu pasti ada. Kita pasti sudah tahu ya mengenai permainan bola voli ini. Baik, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran ya. Ini adalah tujuan pembelajaran pada materi permainan bola voli. Silakan untuk Anggun Rizky dapat membacakan tujuan pembelajaran kita. Ya, Bu. Tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan menganalisis keterampilan gerak fungsional, permainan dan olahraga, passing bawah, passing atas, permainan bola voli sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki, serta mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan meregulasi dan menginternalisasi nilai-nilai gerak seperti berkolaborasi, kepedulian, berbagi pemahaman diri, situasi yang dihadapi, dan meregulasi diri, serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Anggun sudah membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Jadi tujuannya adalah peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan dan menganalisis keterampilan gerak fungsional, permainan dan olahraga passing bawah dan passing atas dalam permainan bola voli ya, sesuai dengan potensi dan kreativitas yang dimiliki
serta mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya, contohnya berkolaborasi, kepedulian, berbagi, pemahaman diri, kemudian situasi yang dihadapi, dan dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, lalu manfaat pembelajaran ya. Jadi menurut kalian apa saja sih manfaat dari kita belajar permainan bola voli? Ada yang bisa menyebutkan? Silahkan. Sehat, Bu. Oh ya, biar sehat ya. Ya, kalau kita berolahraga tentunya tingkat kebugaran jasmani kita akan lebih bagus, lebih sehat. Jadi nanti kalau pas upacara kita nggak pingsan lagi ya. Untuk yang lainnya, apalagi manfaatnya? Biar bisa jago, Bu. Terus tanding voli kayak Bu Rizka. Oh gitu ya, ya ada Iya. itu jadinya ya. Iya, Bu. Ya, bagus. Selain itu, ada lagi? Melatih kerjasama, Pelajaran? Bu. Gimana, Firna? Melatih kerjasama. Oh iya, melatih kerjasama dengan tim atau kawannya ya. Ya, itu adalah beberapa manfaat dari pembelajaran aktivitas permainan bola voli ya. Kemudian selanjutnya dalam bermain bola voli itu ada beberapa teknik dasar yang harus kita kuasai ya. Ada yang bisa menyebutkan teknik dasarnya apa saja? Bu, ada Ya, Mufti Passing. silahkan. passing, smash, servis, dan blok, Bu. Iya, pinter ya. Jadi teknik dasar permainan bola voli itu diantaranya ada servis, kemudian passing, kemudian ada smash dan block ya. Baik, terkait dengan teknik dasar permainan bola voli, biar lebih jelasnya kita simak video berikut ini ya. Silakan kalian pelajari, kalian amati mengenai tahap-tahap dari teknik dasar permainan bola voli. Ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pada kesempatan video kali ini kita akan pelajari mengenai permainan bola voli. Ada 4 teknik dasar yang harus kita pelajari dalam permainan bola voli. Yang pertama yaitu servis. Servis dibagi menjadi 2, yaitu servis bawah dan servis atas. Yang kedua yaitu passing. Passing juga dibagi menjadi 2, yaitu ada passing bawah dan passing atas. Untuk teknik yang ketiga itu ada smash. Kemudian yang keempat ada teknik block atau bendungan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini.
Ini nggak video pembelajaran maksudnya ya? Nggak video pembelajaran. Orang. Ya, cukup ya. Jadi kurang lebih seperti itu teknik-teknik dasar dalam permainan bola voli ya. Tahap-tahapannya seperti apa yang sudah kalian lihat dalam video tadi. Kemudian dalam pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari adalah teknik dasar passing ya. Apa itu passing? Coba Diki, silahkan dibaca definisi dari passing. Iya, Bu. Ya, silahkan dibaca. Passing adalah mengoperkan bola kepada teman, Bu. Ya, coba dibaca yang Dengan- lengkap. Oh iya, Bu. Maaf, Bu. Passing adalah mengoperkan bola kepada teman sergunya dengan gerakan tertentu sebagai langkah awal untuk menyusun pola serangan kepada regu lawan. Ya, terima kasih Diki. Jadi, passing adalah mengoperkan bola kepada teman sergunya dengan gerakan tertentu sebagai langkah awal untuk menyusun pola serangan ya. Jadi, kalau tidak ada passing, maka dalam permainan itu tidak bisa melakukan penyerangan ya. Itu adalah definisi dari passing. Kemudian macam-macam passing dalam permainan bola voli. Ada passing bawah dan passing atas ya. Kemudian mengenai tahap-tahap dalam gerakan passing atas dan passing bawah. Ya, ini adalah ilustrasi gerakan melakukan passing atas dan passing bawah tanpa bola ya. Coba anak-anak silakan tangannya yang sebelah kiri itu mengepal ke depan, yuk. Sekarang bareng-bareng yuk. Ya. Kemudian yang tangan kanan itu mencakup tangan yang mengepal tadi, ya. Jadi ini cara memegang atau cara posisi tangan dalam melakukan passing bawah ya. Boleh tangan kiri yang mengepal ataupun tangan kanan yang mengepal ya. Bagaimana kalian nyamannya ya. Kalau saya lebih nyaman yang kiri, cuma kalau kalian lebih nyaman yang kanan yang mengepal itu nggak masalah ya. Kemudian ibu jari itu diluruskan sejajar ya, diluruskan sejajar dan lengan diluruskan ya. Lengan diluruskan, kemudian nanti pada saat berkenaan bola, itu tangan atau lengan itu diayun dari bahu. Bahu mana bahu? Coba tunjukkan bahunya. Ya, ini bahu ya. Jadi passing itu diayun dari bahunya, bukan dari siku. Gimana kalau dari siku? Kalau dari siku, itu hasil passingnya akan tidak beraturan atau kemana-mana bolanya ya. Jadi dorongannya dari bahu. Kemudian untuk passing atas ya, coba tangannya ke depan muka semua, ke depan wajah ya. Jadi seperti ini, jari-jari dibuka secara fleksibel ya, secara lentur. Kemudian ketika bola datang itu berkenaan pada ruas-ruas jari tangan ya, tinggal didorongkan ke depan atas ya. Gerakannya ya, jadi jari-jarinya itu harus lentur, nggak boleh kaku, ya, paham ya? Kemudian untuk gerakan kakinya itu fleksibel ya, harus jongkok ke depan. Kalau misalnya bola ada di depan, kemudian jongkok ke samping kanan, ke samping kiri atau ke belakang, ya. Itu untuk gerakan kakinya.
Kemudian dalam pembelajaran kali ini itu ada penilaian atau asesmen ya. Yang pertama yang akan saya nilai itu adalah penilaian sikap. Penilaian sikap itu seperti apa sih? Penilaian sikap itu kayak yang pertama misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu bisa saya lihat dari aktivitas kalian ketika berdoa tadi, ketika menjawab salam saya tadi ya, itu sudah masuk ke penilaian sikap. Kemudian selain itu ada sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, bekerja keras, menghargai teman, gotong royong dan lain-lain ya. Jadi itu nanti masuk ke dalam penilaian. Selanjutnya penilaian pengetahuan ya. Penilaian pengetahuan ini adalah penilaian secara tertulis ya. Bentuk penilaiannya nanti ada tes secara dalam bentuk pilihan ganda dan esai. Kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilan. Keterampilan ini apa saja? Tentu saja praktik passing bawah dan passing atas ya. Jadi nanti dalam waktu 30 detik kalian harus bisa melakukan passing dengan jumlah bola pantulan sebanyak misalnya 20 kali ya, itu KKM-nya. Kemudian gerakannya seperti apa? Jadi nanti saya nilai juga gerakannya, prosesnya. Proses dalam melakukan passing itu pun juga ada penilaiannya ya. Jadi bola itu harus bisa setinggi kepala ya. Jangan terlalu rendah dan jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi itu kan nanti tidak akan dapat standar yang saya kasih tadi, yaitu 20 pantulan ya. Paham ya? Paham tidak? Untuk penilaian atau asesmen? Paham, Bu. Sudah ya? Oke, sekarang lanjut lagi. Yuk, sekarang kita menuju ke lapangan. Kita bersiap untuk praktek passing menggunakan bola ya. Oke, kita sudah sampai di lapangan. Sekarang kita akan melakukan pemanasan ya. Pemanasan itu kita lakukan secara berregu ya. Silakan kalian berbaris berbanjar sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi kemarin ya. Dan bagaimana cara permainannya ini? Itu yang pertama, siswa yang pertama itu memegang bola voli, kemudian dioper ke belakang, atau siswa kedua lewat belakang, lewat bawah selangkangan ya. Kemudian siswa kedua itu mengoper bola ketiga lewat atas ya, bentuknya hampir mirip dengan gerakan kayang. Kemudian yang siswa ketiga mengoper lewat bawah, siswa keempat mengoper lewat atas, begitu seterusnya sampai akhir, sampai di bola peserta yang bagian belakang. Nah, ketika sampai di sini, silakan peserta yang bagian belakang itu lari menuju garis finish yang sudah saya tentukan, dan nanti akan saya ambil 3 kelompok yang menang atau 3 kelompok yang paling cepat ya, dan itu dianggap yang menang, dan 3 kelompok yang kalah akan mendapat hukuman ya. Hukumannya apa? Menggendong peserta didik atau teman kalian yang menang ya. Tapi dalam menggendong itu juga ada peraturannya ya. Yang laki harus sama yang laki, yang perempuan harus sama yang perempuan, yang gede harus sama yang gede, yang kecil sama yang kecil ya. Paham ya? Oke, baik, yuk sekarang kita lakukan yuk. 1, 2, 3, prit. Oke, cukup. Ya, gimana? Capek? Capek tidak? Capek, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Boleh minum nggak, Bu? Hah? Boleh minum dulu, nggak apa-apa ya. Oke, biar lebih semangat yuk, kita tepuk semangat dulu yuk. Masih ingat kan tepuk semangat di pertemuan yang lalu? Ya? Agak lupa, Bu, tapi tetap diingat, Bu. Lupa gini, Coba, Bu. jadi tepuk 3 kali, bilang se, tepuk 3 kali, 3 kali, ngat, semangat, ya, paham ya? Yuk kita lakukan bareng-bareng yuk, siap? Suruh Chandra aja yang mimpin, Bu. Ya, oh Suruh si ya Chandra boleh, yang mimpin, Bu.
Ya boleh dipimpin sama siapa ya? Adit kayaknya. Yuk Dit, dipimpin Dit. Untuk apa tepuk semangatnya Dit? Oke teman-teman, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Semangat. 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 Oke, terima kasih sudah melakukan tepuk semangat ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar passing bawah dan passing atas dengan cara dipantulkan ke tembok ya. Jadi silakan kalian menuju ke tembok sebelah sana, itu masing-masing kelompok akan mendapat 2 buah bola ya. Silakan dilakukan passing dengan dipantulkan di tembok secara bergantian ya. Untuk teman yang lain itu silakan mengamati, kalian menganalisis gerakan teman kamu yang melakukan passing ya. Gerakan tangannya seperti apa, gerakan kakinya seperti apa, kemudian hasil pantulannya atau hasil passingnya itu seperti apa, sudah benar atau belum. Kalau belum, tingkat kesalahannya seperti apa nanti akan kita bahas bareng-bareng ya. Yuk silakan. Ya, sudah selesai untuk passing yang dipantulkan di tembok. Sekarang kita latihan yang variasi kedua, yaitu dengan satu teman. Ya, jadi satu bola itu dipakai dengan 2 orang. Ya, silakan berpasangan nanti secara bergantian seperti tadi. Ya, untuk teman-teman yang lain silakan diperhatikan, dievaluasi gerakan temannya. Kira-kira gerakan tangannya seperti apa, kakinya seperti apa, kemudian hasil pantulan atau hasil passingnya itu bagaimana. Ya. Jadi seperti itu. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Ada yang belum paham? Ya, sudah ya. Udah, Bu. Ya. Baik, sekarang lanjut ke latihan passing yang variasi ketiga, yaitu secara berkelompok ya, 1 PS 5 orang ya. Jadi satu anak itu berada di sisi sebelah kiri, kemudian 5 anak itu berada di sisi sebelah kanan. Yang satu anak itu bertugas untuk mengoper bola ya, atau melemparkan bola ke siswa yang paling depan pada barisan sebelah kanan. Kemudian setelah passing, itu siswa melakukan lari memutari siswa yang melempar bola dan kembali ke belakang ya, begitu seterusnya sampai habis ya. Dan nanti untuk yang tugas melempar bola itu bergantian ya, jadi semuanya nanti akan dapat ya, paham ya? Yuk sekarang kita lakukan. Oke, untuk selanjutnya ya, itu tadi adalah variasi gerak latihan dalam melakukan passing bawah dan passing atas ya. Silakan, karena ini waktunya sudah habis. Arif, silakan pimpin untuk pendinginan ya. Oke teman-teman, mari kita melakukan pendinginan. Digerakkan tangannya ke depan dan ke belakang secara bergantian. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dua tangan tarik ke atas, tinggi, tarik napas, lalu buang. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Arif sudah memimpin pendinginan pada pagi hari ini. Oke, sekarang boleh duduk bersantai sambil boleh minum ya. Kakinya jangan lupa diluruskan, jangan ada yang ditekuk ya. Baik, dari kegiatan pembelajaran kita tadi, kesulitan apa yang kalian dapatkan? Kira-kira untuk tahapan passing bawah dan passing atas. Ada kesulitan tidak? Saya, Bu. Ada, Bu. Kesulitannya di mana, Diki? Tadi passing bolanya ke jauh-jauh, Bu. Oh iya, jadi ketika passing bolanya mental kemana-mana ya. Ya,
tadi saya juga ikut memperhatikan ternyata passing kalian untuk berkenaan pada bolanya itu masih banyak yang salah ya. Jadi seharusnya bola itu berkenaan pada pergelangan tangan ya. Kebanyakan tadi ada yang kena di sini apa namanya di bonggol tangan apa sih namanya ya. Ya di sini ya, jadi bolanya terpentalnya terlalu jauh dan tadi juga ada beberapa yang tangannya kurang lurus jadi masih nekuk ya, masih nekuk itu juga sangat berpengaruh. Bolanya itu pantulannya tidak akan bagus ya, hanya apa namanya mungkin pelan saja pantulannya. Kemudian Iya. Kemudian kesalahan yang lain ini terutama untuk yang cewek tuh si Vilna sama Anggun kayaknya tadi ya. Jadi passingnya tadi kamu terlihat takut kayaknya tangannya dibawa kemana-mana kayak takut kejatuhan bola ya, jangan takut ya. Kita kalau dalam belajar olahraga kalau kamu takut itu susah bisanya ya. Nggak ada orang yang mati ketiban bola ya kamu. Tapi sakit, Bu. Tadi saya kena, Bu, 2 kali wajahnya. Sakit ya. Oke. Jadi kuncinya intinya itu jangan takut ya. Kita harus mencoba. Kalau kita tidak mencoba itu tidak akan bisa ya. Tadi saya lihat si Arif, Diki sama si Igus itu sudah bagus passingnya ya. Untuk yang lain masih perlu diperbaiki lagi. Silakan kalau kalian mau belajar agar bisa agar besok pada saat pengambilan nilai itu bisa dapat nilai yang bagus, silakan ikut atau latihan di kegiatan eskul ya, itu di kalau voli itu di hari Rabu sama Sabtu. Itu kan banyak apa namanya anak-anak voli yang bisa. Nah, kalian bisa bergabung dengan mereka, pinjam bola kemudian latihan sendiri ya, atau nanti kalau ada saya juga bisa membantu memberikan arahan ya. Paham ya? Baik, ada yang ditanyakan anak-anak, silakan. Cukup? Cukup, Bu. Oke, baik, kalau cukup, tidak ada yang ditanyakan, kita tutup. Ini pembelajaran itu lebih mudah mungkin ya diharapkannya dengan adanya video tayangan yang telah ditayangkan Bu Rizka. Untuk hal ini tentu butuh persiapan ya Bu Rizka ya. Atau di sekolah memang satu sekolah dengan Pak Diki ya? Iya betul Bu. Jadi memang sudah terinstalasi listrik sudah siap, kemudian Infocus memang sudah standby, tinggal koneksi laptop. Ya betul Bu, di masing-masing kelas sudah disediakan. Oh ya, itu sudah luar biasa, sudah sangat membantu. Ibu tidak harus mempersiapkan Infocus ya kan, kemudian kabel listrik ya, itu sangat membantu berarti. Jadi kalau melihat dari kegiatan pendahuluan, salam berdoa sebetulnya bisa juga dipakai masukan dari Pak Diki. Kalau seandainya memang ingin lebih efisiensi waktu, ditanyakan saja siapa yang tidak hadir begitu ya. Atau bisa juga pilihannya dengan berhitung seperti itu. Tetapi karena tadi alasan Bu Rizka ingin lebih mengenal ya, karena memang betul sekali begitu banyaknya siswa, karena kita tidak hafal-hafal ya dengan jumlah siswa yang begitu banyak. Silakan, saya rasa itu tidak begitu. Jumlah siswa berapa Bu Rizka? 36 ya SMA ya? 36 kan? Lumayan banyak ya Bu Rizka ya, saya rasa tentatif ya. Ya, kalau memang rasanya sudah kenal dengan para siswa, mungkin cukup memakan waktu juga ya untuk absen ini ya. Kalau Ibu terkadang untuk menguji fokus anak-anak itu saya memanggil satu panggilan dengan 2 nama anak. Jadi saya memanggilnya itu nama depannya saja. Misalnya Rizka Diki, ya, yang masih nggak fokus dia pasti nggak dengar baru. Rizka Diki, 2 orang yang mengangkat tangan pada saat itu. Kemudian itu yang bisa menjadi masukan, tapi kalau memang punya alasan kuat bahwa ingin mengenal, tidak apa-apa, dengan catatan memang distribusi waktu yang ada itu betul-betul tepat pembagian oleh Bu Rizka. Kemudian tadi Bu Rizka agaknya kurang ini, saran saja ya,
memang pada kegiatan awal itu salah satunya termasuk menyampaikan penilaian ya. Sebaiknya penilaian itu disampaikan di awal, dijelaskan. Nah, pada pembelajaran saat ini ada beberapa penilaian yang akan Ibu laksanakan, misalnya penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor itu. Jadi biasanya anak-anak akan langsung peka ketika mendengar arahan bahwa oh kita sudah mulai dinilai bahwa penilaian kita akan seperti ini begitu. Kalau pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita rasakan sebelumnya. Kalau tadi Bu melihat peletakannya hampir di tengah-tengah ya, di tengah-tengah pemutaran video ya. Setelah pemutaran video. Itu yang menjadi catatan Ibu. Dan yang kedua, di awal betul yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi. Tapi sakit, Bu. Nah, artinya hal ini menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh kita pendidik. Bagaimana kita meyakinkan peserta didik itu di awal kegiatan pembelajaran. Sehingga pada pelaksanaan pembelajarannya, siswanya akan lebih merasa yakin dengan upaya kita yang coba untuk lebih meyakinkan mereka pada proses pelaksanaan pembelajaran. Jadi anak-anak seperti yang disampaikan Bu Rizka tadi ya kan, bahwa tidak ada yang mati ya, seperti itu. Itu disampaikan saja di awal sehingga perlahan anak-anak itu akan coba untuk memberanikan diri ya, mendoktrin dirinya secara pribadi bagaimana mereka lebih berani untuk mencoba bagaimana melakukan passing atas ataupun passing bawah. Passing atas, passing bawah ini sebenarnya bukan hal yang mudah ya, Bu Rizka ya. Kalau melihat tadi kan begini, kalau Ibu lebih melihat di kegiatan inti, Ibu sudah memberikan sebuah tayangan video di kegiatan awal. Harapannya ini saran saja, saran dari Ibu. Ketika sebelum pelaksanaan kegiatan itu ada baiknya memang diberikan sampel secara live langsung ya Bu ya. Berikan penekanan-penekanan secara langsung. Karena daya serap peserta didik itu tentu akan sangat berbeda ketika mereka menonton melalui video atau melihat secara langsung ketika Ibu mempraktikkan itu. Nah, itu menjadi penekanan dalam karena pada saat itu mereka akan melihat secara langsung, oh ternyata seperti ini cara ataupun teknik dari tangan passing bawah itu. Nah kemudian kalau ini menjadi apa ya? Menurut Ibu menjadi poin penting untuk memberikan contoh oleh Bu Rizka sebelum peserta didik itu melakukan secara individu begitu. Kemudian untuk teknik tangan tadi, kalau melihat dari kekuatan kuncian telapak tangan ya Bu Rizka ya, memang ada beberapa versi. Versi pertama boleh punya Bu Rizka, versi kedua kan ada telapak tangan yang posisinya tapi tangan itu tidak terlihat ya di layar ya. Saya susah menampakkannya. Tidak terlihat ya. Oke, terlihat Ibu Bapak. Nah, seperti ini. Kemudian satu, kemudian ini diluruskan seperti ini. Terlihat Ibu Bapak? Ya, nah, ada posisi di mana telapak tangan keduanya disatukan ya, kiri di bawah, kanan, kemudian ditutup dengan kedua ibu jarinya lurus. Nah, ini pernah dicoba, saya pernah membandingkan juga dulu waktu ya, antara kekuatan tangan ya, dan tidak terkendala pada saat melakukan gerakan selanjutnya. Tapi kalau gerakan mengunci ini memang sangat tidak dianjurkan. Dulu ya, pengalaman belajar, kalau Ibu menganalisa perbandingan ya, halo? Gimana Bu Balas Ina? dendam kelihatannya nggak. Gimana Pak? Jadi kalau yang pertama tadi Bu Rizka, tapi ini tidak menjustifikasi bahwa itu tidak boleh ya, silakan saja. Mungkin untuk anak-anak atau para pemain yang sudah ahli itu dia akan fleksibel. Apakah memakai teknik yang Bu Rizka contohkan tadi atau memakai teknik yang seperti yang Ibu contohkan barusan begitu. Selesai itu catatan Ibu Pak. Jadi mungkin itu karena hal ini termasuk poin kedua yang penting ya menurut Ibu, karena berkaitan dengan bagaimana kemampuan dasar anak itu dalam melakukan passing bawah.
Saya rasa itu untuk kegiatan, kemudian variasinya cukup bagus. Nggak ada untuk proses pelaksanaan tadi saya dulu ada ya, Bu Rizka ya. Nah, termasuk kuda-kuda atau kondisi kedua kaki ini juga menjadi perhatian kadang Bu Rizka ya. Karena terkadang passingnya bagus, tapi posisi stabilitas kuda-kuda anak-anak waktu melakukan passing itu kan agak semaunya ya. Padahal itu menjadi hal yang penting ketika kita melakukan passing ya. Kemudian Bu Rizka, poinnya tangan, kemudian mencontohkan variasi permainan juga sudah ada ya, baru beberapa tapi Ibu melihat ya tadi ya, ada yang berpasangan, ada yang berkelompok ya. Kemudian pada waktu kegiatan penutup ya, penutup, coba Ibu bayangkan dengan refleksi survei yang Ibu buat di minggu kemarin dengan kondisi penutup, setelah itu pendinginan, refleksi, sangat singkat sekali kan. Nah, kapan penilaian pengamatan sesama teman itu dilaksanakan, itu belum nampak. Yang nampak tadi hanya secara lisan ya, Ibu perhatikan. Ketika temannya melaksanakan passing pada tembok, coba kalian perhatikan, itu melalui pengamatan. Kemudian melalui survei instrumen, belum ada ya, belum nampak. Nah, kapan itu bisa dilaksanakan? Kemudian refleksi itu sendiri kapan juga bisa dilaksanakan dengan banyaknya instrumen yang ada kemarin. Nah, ini menjadi ukuran yang harus diperhatikan. Bisa saja, mungkin pada saat pelaksanaan, karena ini sangat singkat sekali ya Bu Rizka ya. Bu Rizka kurang, bukan, kalau kemampuan sudah lumayan bagus, hanya saja mungkin pressure-nya di durasi yang ada ya, jadi agak kurang rileks di sana. Kemudian bisa saja Bu Rizka instrumen itu pada saat kegiatan inti ya kan, kita ada kegiatan inti, disitulah dibagikan ke anak-anak masalah analisa kemampuan sesama temannya, namanya penilaian sesama teman sejawat ya kan, ada lembar instrumennya. Silakan setelah mereka melakukan latihan dan coba beberapa kali, dipandang mereka sudah mampu memberikan masukan atau penilaian pada temannya, itu bisa diberikan. Ibu rasa mungkin itu ya masukan dari Ibu, Bu Rizka. Terima kasih. Akan lebih banyak lagi mungkin masukan dari Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina. Silakan untuk Pak Dwi. Terima kasih Pak Chandra. Baik. Siapa yang ngajar? Push. Ada video ya? Wah, saya salah. Oke, baik. Yang pertama ya, mungkin itu semua juga. Suara saya jelas? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Ya, baik. Untuk mungkin Rizka, tapi juga untuk semuanya. Yang harus Anda perhatikan betul adalah dalam mengajarkan suatu teknik di suatu cabang olahraga, ya, atau di suatu nomor di senam ataupun di atletik, adalah tahap-tahap teknik dan juga tahap-tahap pembelajaran. Itu yang harus dibedakan. Ya. Jadi kalau saya melihat Rizka lebih kepada menjelaskan tahap-tahap teknik passing bawah itu seperti apa. Tapi tahap-tahap pembelajaran kalau saya lihat itu langsung menuju ke passing bawahnya langsung seperti itu. Ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah kalau ini kita jangan berpikir begini, bahwa anak itu sudah tahu, tidak, ya. Bahwa kita sudah membuat suatu kerangka proses pembelajaran, tahap-tahap pembelajaran, ya. Umpamanya adalah berkaitan dengan passing bawah. Jadi Anda juga harus membuat suatu
suatu proses bagaimana anak itu belajar passing bawah, ya. Pokoknya Anda membuat berapa tahap, hanya 5 tahap atau 6 tahap, silakan itu sampai pada akhirnya nanti dia menuju ke passing yang sebenarnya. Contoh yang simpel aja, yang mudah saja. Pokoknya kan tadi saya yakin anak-anak itu kan tidak semuanya bisa langsung. Tapi Anda kalau di sini mengajarkan seolah-olah anak sudah bisa langsung, bisa gitu kan. Karena yang namanya anak-anak ya, itu terkadang dia tidak, saya sering mengatakan pada siswa-siswa saya adalah kamu harus punya rasa, artinya sense, ya. Harus punya hubungan dengan bola. Ya, selama ini kita mungkin hubungannya dengan benda hidup, tapi kita harus dengan benda mati. Nah, kita harus punya rasa itu. Maksudnya adalah ya, kita harus merasakan bagaimana memantulkan bola. Ya, memantulkan bola ya. Pokoknya sekarang passing. Kalau tangan itu diayunkan, kemudian apakah tangan itu dilecutkan, mana arah bola itu yang lebih liar, dilecutkan atau diayunkan. Itu kan mereka harus paham itu. Tapi kalau orang yang sudah bisa, artinya macam Rizka lah, sampai sekarang dia bisa passing bawah. Bola apapun tidak jadi suatu masalah, karena sudah paham tentang bola. Tapi kan namanya anak-anak dia tidak paham tentang bola. Nah, maka dari itu kita harus membuat satu tahap pembelajaran yang mulai dari sistematis, yang dari yang mudah kepada yang sukar. Makanya sekarang dari bola diam dulu. Ya. Tidak ada salahnya kalau Anda membuat satu bola, makanya bola itu digantung lah. Digantung, ya. Kemudian anak-anak belajar memantulkan bola, ya, memasingkan bola, sehingga pada akhirnya mereka akan merasakan, oh ya, pantulan saya itu gerakannya sampai kerasnya itu seperti ini, sehingga dia akan bisa mengontrol. Sama halnya seperti gini. Ya. Kalau Chandra, saya suruh, Chandra coba kamu juggling bola voli, dia akan mudah aja, nggak ada yang sulit. Karena bagi dia, bola itu sudah menjadi suatu bentuk permainan yang artinya kapanpun bisa saya lakukan. Saya kasih bola kasti, dia pasti akan bisa juga. Karena juggling itu satu teknik yang seperti itu. Ya. Itu bagi yang sudah. Tetapi kalau bagi saya, mungkin 1 kali, 2 kali pantul masih bisa. Tapi berikutnya adalah bola itu menjadi liar. Nah itu. Jadi dia harus bisa, bagaimana dia bisa mengontrol bola itu dulu. Sehingga nantinya, ya, pada saat nanti bola itu dilepaskan, artinya bola itu dipantulkan oleh, apakah dia nanti memantulkan bola itu sendiri ke tembok, sehingga dia akan merasakan, kalau saya pantulan saya ke tembok sekuat ini, artinya dengan kekuatan seperti ini, maka bola itu akan datangnya seperti ini, gitu, ya. Atau pantulannya akan setinggi ini, gitu, seperti itu. Nah, kemudian juga setelah bola itu dilemparkan oleh temannya atau ibu gurunya, apakah bola itu dilemparkan dari atas ke bawah, atau bola itu dilemparkan dari atas ke bawah, sehingga dia akan paham bagaimana gerakan itu sendiri. Nah, itulah yang saya maksudlah pentahapan tugas gerak. Ya, jadi ingat sekali lagi ya teman-teman, kita harus bedakan antara tahap-tahap teknik dengan tahap-tahap pembelajaran. Itu berbeda. Paham nggak, Ustaz? Ya, Anda tidak bisa mengajarkan banyak roll depan sekaligus. Tapi berikutnya, ya mungkin saja bisa. Anda mengajarkan tentang, ya perhatikan anak-anak yang namanya passing atas, passing bawah itu seperti ini. Posisi kaki, kemudian posisi lengan tadi diajarkan, ya bagaimana, kemudian antara pegangan tangan kiri dan tangan diajarkan seperti itu. Nah, kemudian gerakannya seperti ini. Nah, kemudian perhatikan pantulan bola. Nah, itu adalah tahap-tahap teknik di passing bawah. Nah, kemudian yang harus saya lihat adalah, nah sekarang supaya Anda bisa seperti ini, seperti yang bisa Ibu Rizka lakukan, atau seperti yang tadi di video yang tadi Anda tampilkan, nah Anda harus belajar mulai tahap-tahap seperti ini dulu. Nah, gitu. Jadi itu yang menurut saya yang lebih kalau saya cenderung kepada pentahapan tugas gerak, bagaimana kita supaya anak-anak itu bisa mencapai satu tahap-tahap teknik yang nantinya Anda ajarkan gitu. Ya. Nah, kemudian juga tadi di awal maksud Anda tadi adalah memperkenalkan saya juga tadi, ini mau ngajar yang mana nih, keempat-empatnya atau hanya satu gitu kan. Nah, artinya itu mungkin semua saya yang tadi saya katakan ya, kemarin juga saya katakan, Anda ingin sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang kecil akan Anda tambahkan. Tapi karena yang kecil itu Anda tambahkan terus, akhirnya jadi banyak. Sehingga nanti
yang tadi nggak jelas mana yang sebenarnya Anda fokuskan. Yang pada akhirnya Anda berkejaran dengan waktu, ya, karena materi yang sebenarnya harus Anda sampaikan ternyata itu belum bisa selesai atau belum bisa disampaikan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Maksudnya kalau tidak perlu, ya tidak usah, artinya seperti itu, ya, tidak usah dengan satu gambaran. Pokoknya mungkin saja bisa dengan slide boleh, tapi dengan menonton suatu video maka akan memakan waktu yang cukup lama seperti itu. Dan lagi harus Anda artinya membuat suatu skenario, ya, skenario untuk proses pembelajaran itu mana yang lebih penting, mana yang diutamakan. Jadi jangan sampai kita ingin menambahkan sedikit, justru karena ada ketambahan itu maka akan semakin banyak, sehingga apa yang akan disampaikan justru semakin kabur gitu, ya. Gimana Rizka? Paham? Ya. Ada yang perlu diskusikan? Ya, jadi sekali lagi ya teman-teman, harus dibedakan antara tahap-tahap teknik dengan tahap-tahap pembelajaran. Itu yang saya sering tekankan kepada peserta penataran atau PPG yang sebelum-sebelumnya juga. Karena kebanyakan, seperti halnya pernah saya perhatikan, ada yang mengajarkan lompat jauh. Dia mengajarkan lompat jauh, nah inilah teknik awalan. Terus kemudian berikutnya adalah teknik take off, kemudian teknik melayang, kemudian teknik mendarat. Jadi itu adalah tahap-tahap teknik lompat jauh. Anda harusnya mengajarkan tahap-tahap pembelajaran lompat jauh itu seperti apa. Tahap-tahap pembelajaran dribbling atau menendang dengan kaki bagian dalam, atau dengan dribbling basket atau chest pass, passing, ya, dari atas dan dari bawah dan sebagainya, kemudian smash dan sebagainya, itu juga harus. Nah, contoh seperti tadi Rizka akan membuat mau smash gitu. Apakah mungkin Anda mengajarkan smash dengan tinggi net yang sebenarnya? Jelas tidak mungkin. Ya, ada dua kemungkinan. Netnya diturunkan atau Anda menggunakan bantuan dengan box. Ya, artinya anak-anak melompat ya dengan box. Jadi dia akan melakukan lompatan tapi dengan bantuan box, sehingga dia akan posisinya akan melakukan smash itu akan lebih mudah. Seperti itu. Jadi itu yang menurut saya. Jadi harus dibedakan tahap-tahap teknik ya dengan tahap-tahap pembelajaran. Nah, sekarang tahap-tahapnya silakan Anda sendiri yang membuat suatu. Bagaimana sih saya ibaratnya kalau saya mau menuju ke umpamanya ke metro, ya kan saya harus ada tahapnya dulu, melewati pos ini, lewat sini, akhirnya saya akan sampai ke metro seperti itu. Nah, kemudian seperti itu. Nah, sekarang prosesnya bagaimana? Nah, itulah yang Anda atur. Mana yang lebih tepat, mungkin mana yang lebih banyak pengulangannya, mana yang sedikit pengulangannya, tergantung dari tingkat kesulitannya juga seperti itu.